Selamat datang di channel YouTube Teknologi Infomarsi 2050. Semoga kalian semua happy ya. CAPSTONE diluncurkan untuk menguji orbit baru untuk misi bulan Artemis NASA. CubeSat NASA yang dirancang untuk menguji orbit bulan yang unik aman di luar angkasa dan pada tahap pertama perjalanannya ke bulan. Pesawat ruang angkasa sedang menuju orbit yang dimaksudkan di masa depan untuk Gateway. Stasiun ruang angkasa bulan yang dibangun oleh agensi dan mitra komersial dan internasionalnya, yang akan mendukung program Artemis NASA, termasuk misi astronot, misi Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation, atau CAPSTONE, diluncurkan pada pukul 5.55 pagi EDT, pukul 9.55 UTC, dengan roket Electron Lab. Roket dari Kompleks Peluncuran Roket Lab 1 di Semenanjung Mahia, Selandia Baru, Selasa. CAPSTONE adalah contoh bagaimana bekerja dengan mitra komersial adalah kunci untuk rencana ambisius NASA untuk menjelajahi bulan dan sekitarnya, kata Jim Reuter, Administrator Asosiasi untuk Direktorat Misi Teknologi Luar Angkasa. Kami senang dengan awal yang sukses untuk misi dan menantikan apa yang akan dilakukan CAPSTONE. Setelah tiba di bulan, CAPSTONE saat ini berada di orbit rendah bumi dan akan memakan waktu sekitar 4 bulan untuk mencapai orbit bulan yang ditargetkan. NASA mengundang masyarakat untuk mengikuti perjalanan pesawat ruang angkasa secara langsung, menggunakan visualisasi data 3D interaktif real-time Eyes on the Solar System NASA. Mulai sekitar 1 minggu setelah peluncuran, naik CubeSat secara virtual dengan tampilan simulasi tata surya kita. NASA akan memposting pembaruan tentang kapan melihat CAPSTONE dalam visualisasi di halaman Rumah Pusat Penelitian Ames NASA serta Twitter dan Facebook. CAPSTONE melekat pada Lunar Photon milik Rocket Lab, tahap ketiga antar planet yang akan mengirim CAPSTONE dalam perjalanannya ke luar angkasa. Tak lama setelah peluncuran, Lunar Photon terpisah dari tahap kedua elektron. Selama 6 hari ke depan, mesin foton akan menyala secara berkala untuk mempercepatnya melampaui orbit rendah bumi, di mana foton akan melepaskan CubeSat pada lintasan transfer bulan balistik ke bulan. CAPSTONE kemudian akan menggunakan propulsinya sendiri dan gravitasi matahari untuk menavigasi sisa perjalanan ke bulan. Lintasan yang digerakkan oleh gravitasi akan secara dramatis mengurangi jumlah bahan bakar yang dibutuhkan CubeSat untuk sampai ke bulan. Pengiriman pesawat ruang angkasa untuk peluncuran merupakan pencapaian bagi seluruh tim misi, termasuk NASA dan mitra industri kami. Tim kami sekarang sedang mempersiapkan pemisahan dan akuisisi awal untuk pesawat ruang angkasa dalam 6 hari, kata Bradley Chetam, peneliti utama untuk CAPSTONE dan Kepala Pejabat Eksekutif Advanced Space, yang memiliki dan mengoperasikan CAPSTONE atas nama NASA. Kami telah belajar banyak sekali sampai ke titik ini. Dan kami bersemangat tentang pentingnya mengembalikan manusia ke bulan, kali ini untuk tinggal di bulan. CAPSTONE akan memasuki orbit memanjang yang disebut orbit lingkaran halo dekat, atau NRHO. Begitu berada di NRHO,
CAPSTONE akan terbang dalam jarak 1000 mil dari kutub utara bulan pada lintasan terdekatnya, dan 43.500 mil dari kutub selatan pada jarak terjauhnya. Ini akan mengulangi siklus setiap 6,5 hari dan mempertahankan orbit ini setidaknya selama 6 bulan untuk mempelajari dinamika. CAPSTONE adalah pencari jalan dalam banyak hal, dan itu akan menunjukkan beberapa kemampuan teknologi selama jangka waktu misinya sambil menavigasi orbit yang belum pernah diterbangkan di sekitar bulan, kata Elwood Agassiz, manajer proyek untuk CAPSTONE di Ames Research Center NASA di Silicon, California. Lembah CAPSTONE meletakkan dasar untuk Artemis, Gateway, dan dukungan komersial untuk operasi bulan di masa depan. Selama misinya, CAPSTONE akan menyediakan data tentang pengoperasian di NRHO dan menampilkan teknologi utama, sistem pemosisian otonom Cislunar misi, yang dikembangkan oleh Advanced Space dengan dukungan dari Program Penelitian Inovasi Bisnis Kecil NASA, adalah sistem navigasi dan komunikasi pesawat ruang angkasa ke pesawat ruang angkasa yang akan bekerja dengan Lunar Reconnaissance Orbiter NASA untuk menentukan jarak antara dua pesawat ruang angkasa yang mengorbit bulan. Teknologi ini dapat memungkinkan pesawat ruang angkasa masa depan untuk menentukan posisi mereka di luar angkasa tanpa bergantung secara eksklusif pada pelacakan dari bumi. CAPSTONE juga membawa kemampuan jangkauan satu arah presisi baru yang terpasang pada radionya, yang dapat mengurangi jumlah waktu jaringan darat yang diperlukan untuk operasi di luar angkasa. Selain Selandia Baru yang menjadi tuan rumah peluncuran CAPSTONE, Kementerian Bisnis, Inovasi, dan Ketenagakerjaan Selandia Baru dan tim yang dipimpin Universitas Canterbury bekerja sama dengan NASA dalam upaya penelitian untuk melacak pesawat ruang angkasa yang mengorbit bulan. Selandia Baru membantu mengembangkan Artemis Accords, yang menetapkan seperangkat prinsip praktis untuk memandu kerjasama eksplorasi ruang angkasa di antara negara-negara yang berpartisipasi dalam rencana eksplorasi bulan abad ke-21 NASA. Pada Mei tahun 2021, Selandia Baru adalah negara ke-11 yang menandatangani kesepakatan Artemis. CubeSat berukuran oven microwave dirancang dan dibuat oleh Taiwan Nano Satellite Systems, sebuah Terran Orbital Corporation. CAPSTONE mencakup kontribusi dari Stellar Exploration, Inc., Space Dynamics Lab, Tedders Unlimited, Inc., dan Orion Space Systems. Sekian, dan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam astronomi. Samarinda, tanggal 2 Juli tahun 2022.